Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti halnya pada waktu itu. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikianlah banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar kurban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menuntukkan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal.
Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah berbuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada waktu hukum mereka. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, di zaman sekarang ketika dua kelompok hendak melakukan transaksi, mereka biasanya akan menandatangani surat kontrak di hadapan notaris. Pada zaman Timur dekat kuno, apa yang kita kenal sebagai kontrak disebut perjanjian. Nah, dalam sejarah Israel, Allah berkali-kali mengadakan dan memperbarui perjanjian dengan umatnya. Ikatan perjanjian Allah dengan umatnya yang tertulis dalam Alkitab merupakan ikatan yang sangat serius. Hukum bagi mereka yang melanggar perjanjian adalah kematian. Dalam ikatan perjanjian tersebut, Allah berfirman bahwa jika umatnya taat kepada perjanjian mereka dengan Allah, mereka akan diberkati. Namun sebaliknya, jika mereka tidak taat, mereka akan dikutuk. Ternyata umat Israel selalu melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Karena itu ketika pelanggaran mereka semakin parah, Allah pun mengirim para nabinya untuk menegur umatnya. Yeremia juga diutus untuk misi yang sama, yaitu memperingatkan umat Allah untuk kembali kepada Allah dan perjanjiannya. Akan tetapi, umat Allah selalu mengabaikan teguran para nabi tersebut. Dalam murkanya, Allah berfirman bahwa Ia tidak akan mendengar seruan umatnya, yakni orang-orang yang tidak mau mendengar perkataan-perkataan perjanjian, dan akan memberikan kutukan kepada umatnya. Malapetaka yang akan Allah timpakan kepada umatnya, yang memuncak pada pembuangan, adalah hukuman atas pelanggaran perjanjian yang telah dilakukan umat Allah. Nah, kita adalah umat Allah yang telah diikat oleh perjanjian baru antara Kristus dengan Allah. Karena itu, kita pun diajak, bahkan dituntut untuk taat. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Itu firman Allah yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah umat-Mu dan Engkau adalah Allah kami. Untuk itu kami bersyukur biarlah firman pagi ini boleh meneguhkan kami agar kami hidup sesuai dengan panggilan kami sebagai umat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik di GKMI Salatiga Pusat maupun di cabang-cabangnya. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Jemaat yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Jemaat yang bergumul dalam relasi pendidikan, Tuhan pun yang akan terus memberkati mereka. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah Roh Allah yang terus menuntun kami sehingga hidup kami diperbaharui di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.